siang dan malam hanya selalu untukmu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja, Roh Kudus Tuhanlah yang menyertai kami Tuhan. Dan tidak ada kuasa apapun yang berasal daripada Tuhan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Allah Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan boleh dikasih sapa kanan kirinya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau
Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami sekalian, sebab seringkali kami menghadapi kesulitan dan sangat sulit bagi kami untuk tetap bertahan dan berdiri di dalam Engkau. Karenanya melalui firman Tuhan, buatlah semakin kami mempercayai, menghargai akan setiap karya dan perbuatan Tuhan. Karenanya kami minta segala hikmat yang datang dari Tuhan menyertai kami semua, sehingga pemberitaan firman Allah ini adalah satu rencana Allah yang direalisasikan bagi kami, untuk kami bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Segala tipu daya muslihat iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9, Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 32 sampai ayat 34, kita akan membahas tentang seorang bisu disembuhkan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dari Matius 9, 32 sampai 34. 2, 3. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisa itu berkata-kata, maka hebatlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa catatan yang menerangkan tentang peristiwa orang bisu yang dirasuk setan. Sebenarnya dalam hal ini ada persoalan yang sangat krusial. Yang saya katakan krusial itu adalah, atau juga peristiwa yang menyedihkan, karena orang bisu di sini berada di bawah kuasa dari iblis. Sehingga karena kuasa iblis yang menekan hidup, sehingga tidak dapat bicara. Itulah yang muncul dari ayat 32 sampai ayat 34. Dan juga diterangkan dalam bagian itu, sesudah setan itu diusir keluar, maka yang terjadi, orang itu bisa berkata-kata dengan baik. Bahkan sampai orang yang ada di sekitar rumah itu, mereka sepakat, mereka satu hati terkagum-kagum. Mereka heran terhadap peristiwa itu. Dan peristiwa ini belum pernah dilihat, belum pernah terjadi di tengah-tengah orang Israel.
bulan ini orang terheran-heran melihat kenyataan seperti itu, karena Allah itu hadir dalam rupa manusia, di dalam Yesus Kristus itu datang secara personal, menyembuhkan setiap pribadi-pribadi yang sedang bermasalah. Inilah yang membuat mereka kagum, mereka terheran-heran akan peristiwa itu. Bahkan termasuk tidak pernah dilihat oleh orang Israel sekalipun. Karena Allah yang menjelma menjadi manusia itu datang kepada pribadi-pribadi yang sedang mengalami masalah. Namun berita selanjutnya di dalam ayat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat cara kerja iblis ini, maka sesungguhnya iblis tidak akan pernah tinggal diam sampai hari ini. Mungkin tidak lagi dia menguasai seseorang sehingga seseorang itu menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Tetapi ada cara-cara lain yang dikerjakan, yang dibuat oleh iblis, sehingga pada akhirnya kita punya kesimpulan yang sama. Kita tidak dapat berbuat sesuatu di dalam hidup kita ini. Iblis itu tampil di depan kita dengan segala tipu daya, dengan siasat setan, siasat iblis. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar dirasuk, dikendalikan, dikuasai. Kita ditipu, kita diperdaya sedemikian rupa. Peristiwa itu terjadi dalam kitab Kejadian pada pasal yang ketiga. Peristiwa itu muncul, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berbicara secara khusus kepada Adam dan Hawa bahwa saat mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, saat itu juga mereka mati. Tetapi iblis tampil dengan segala tipu dayanya dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Inilah tipu daya yang dikerjakan oleh iblis. Memang secara logika ketika memakan buah tidak akan mati, karena mereka Adam dan Hawa tidak pernah melihat peristiwa itu terjadi. Dan masuk akal, tidak pernah ceritanya orang memakan buah itu akan mati. Inilah yang dipakai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, siasat tipu daya yang jahat ini, memutarbalikkan fakta kebenaran. Atau mungkin iblis muncul di tengah-tengah kita sehingga membuat kita takut, membuat kita cemas, sehingga kesimpulannya kita tidak dapat berkata-kata. Kita bisu untuk Tuhan. Masalah yang terjadi adalah sesungguhnya begini, seorang yang bisu itu bisa melihat, tetapi tidak bisa berkata-kata karena dikendalikan dan dikuasai oleh iblis. Kalau saya ambil peristiwa ini lalu kita kontekskan di dalam kehidupan kita bergereja, maka sesungguhnya mata kita ini banyak melihat tanda-tanda dan perbuatan ajaib Tuhan.
kepada orang bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar. Dengan mata telanjang kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Itulah gambaran sekilas tentang seorang yang sakit bisu ini, yang dipengaruhi oleh iblis, dikendalikan oleh iblis, yang datang kepada Tuhan untuk disembuhkan. Jadi orang bisu ini rupanya yang tercatat dalam Matius pasal 9 ini bukanlah bisu sejak awal. Dari lahir tidak bisu. Sebab dalam catatan ayat itu setelah datang kepada Tuhan Yesus, maka dapat berkata-kata kembali. Artinya sebelum dia bisu, dia bisa berkata-kata. Tetapi oleh karena dominasi iblis, berada di dalam kuasa iblis, maka seseorang tersebut menjadi bisu. Dan setelah diusir, maka dapat berkata-kata lagi. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan berdasarkan ayat 32 sampai 34 dalam Matius pasal yang ke-9 ini. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-32, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Tidak dalam waktu yang lama atau berbarengan, seseorang yang kemarin kita pelajari, yaitu seorang yang buta, keluar dari rumah. Bersamaan dengan itu masuklah orang yang bisu. Kalau saya mengambil catatan ayat ini, pada peristiwa ini Tuhan Yesus itu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Sehingga semua orang-orang yang mengalami sakit, yang mengalami masalah, yang mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan. Dan saya katakan ini tidak salah. Tetapi di dalam catatan-catatan Alkitab terlalu banyak kisah yang kemudian menampakkan perhatian kepada Yesus itu salah. Contoh kasus saja seorang yang sakit 12 tahun, seorang wanita. Dia datang ke berbagai macam tabib, harta bendanya habis semuanya. Persoalan yang muncul adalah segala aktivitas dalam rangka penyembuhan itu sama sekali tidak ada faedahnya. Kalau kita mendengar hari ini Bapak Ibu Saudara tentang segala sesuatu yang kita alami, kita akan lebih cenderung mengadakan secara logika. Dan menurut saya tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita tahu Tuhan Yesus itu sumber segala sesuatu. Tetapi dan saat ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak secara otomatis datang kepada Tuhan. Tetapi kedatangan kita kepada Tuhan adalah sebagai second opinion, katanya begitu. Sebagai langkah yang berikutnya. Wanita yang sakit 12 tahun itu datang kepada yang lain berdasarkan
Dan memang di dalam catatan ayat ini tidak ada yang menunjukkan aktivitas bahwa seorang yang bisu itu sebelum datang kepada Tuhan, dia datang kepada yang lain, tidak tercatat. Dan kita tidak mempersoalkan hal itu karena memang tidak tercatat. Tetapi paling tidak peristiwa itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi pusat perhatian bagi mereka. Di Tangerang ini ada beberapa sungai, ya. Salah satunya itu Sungai Cisadane. Kemudian sungai depan Cibodas itu, Kalisabi. Semua itu berakhir ke laut gitu. Kalau saya memberikan gambaran ini, banyak orang datang dari berbagai macam kesulitan, kedudukan. Mereka berlomba-lomba mencari Tuhan. Entah itu melalui banyak proses terlebih dahulu, berliku-liku mungkin jalannya. Tetapi pasti akan bermuara kepada satu tempat, yaitu tempat yang lebih luas sebagai sarana untuk menampung dari berbagai macam arus itu. Saya ingin katakan begini, mungkin pada waktu kekuatan kita masih penuh, koneksi kita masih banyak, masih terlalu banyak dukungan bagi kita, kita akan diam. Kenapa? Karena banyak orang yang mendukung kita. Tapi bagaimana kalau semua itu yang saya sebutkan tidak dapat menolong kita? Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, ada satu masa nanti, ada satu waktu bahwa Yesus itu harus menjadi pusat perhatian hidup kita. Kalau sekarang kita terlalu banyak mempergunakan aktivitas pola pikir kita, karena kita masih mampu, karena kita masih kuat dan seterusnya. Tetapi saya percaya akan ada satu masa, satu waktu di mana kita akan selalu terkonek dan terfokus kepada Tuhan. Tuhan itu menjadi pusat perhatian satu-satunya dalam hidup kita ini. Tidak ada yang lain. Nah, inilah yang harus menjadi dasar dan perhatian hidup kita. Bahwa Yesus harus menjadi pusat perhatian bagi kita. Karena tidak ada yang lain yang dapat menolong. Tidak ada yang dapat menyembuhkan orang bisu itu selain daripada Tuhan Yesus. Maka satu-satunya jalur yang dipergunakan adalah datang kepada Tuhan. Bukankah ada banyak hal dalam hidup kita ini di luar daripada nalar kita? Seolah-olah otak kita ini tidak sanggup lagi memikirkan, tidak bisa lagi mencerna. Dan pada titik terendah itu, sesungguhnya hanya satu saja yang dapat menolong kita, yaitu Tuhan. Persoalan berkepanjangan manusia adalah selama kita masih kuat, sulit bagi kita untuk menempatkan Tuhan itu menjadi perhatian utama. Karena kita masih tinggal di dalam darah dan daging. Kita masih berkecimpung panjang lebar dengan pikiran
dalam pikiran kita itu hanya sebuah ilusi semata. Tetapi yang sesungguhnya yang dapat menolong kita adalah Tuhan. Selama kita masih kuat, kita biarkan tenaga kita sedemikian rupa. Tapi setelah tenaga kita melemah, setelah kita tidak bisa berbuat apa-apa, baru kemudian kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sampai akhirnya pernyataan kita sama seperti Marta dan Maria ketika Lazarus meninggal. Ketika Tuhan sampai di tempat itu, dia berkata, terlambat Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak tepat pada waktunya, terlambat. Lazarus sudah meninggal 4 hari dan seterusnya. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Dan pasti kalau kita mengandalkan kekuatan kita, akan berakhir di dalam kekecewaan. Akan selalu berakhir di dalam kekecewaan. Nah, yang kedua yang saya ingin bagikan di dalam ayat-ayat itu adalah bahwa sesungguhnya kisah ini membukakan satu fakta yang baru bagi kehidupan kita, bahwa mujizat itu tidak selalu membawa seseorang dekat dan mengenal Tuhan. Bukti nyatanya adalah ketika seorang yang bisu datang kepada Tuhan dan disembuhkan, bisa berkata-kata kembali, itu adalah pribadi Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi justru orang-orang yang tidak bertobat itu, secara spontan mereka berkata, mereka menyembuhkan orang sakit itu dengan penghulu setan. Karena di dalam kepercayaan orang Israel, setan itu bertingkat kekuatannya. Ada prajurit, ada raja. Kalau mengalahkan prajurit ya harus pakai lebih tinggi, komandannya lah begitu. Mengalahkan komandan ya harus pakai lebih tinggi. Ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Sehingga ketika Tuhan menyembuhkan orang bisu yang dirasuk oleh setan itu, mereka sepakat, orang-orang Farisi itu sepakat berkata begitu. Dia menyembuhkan dengan penghulu setan. Tetapi apakah memang demikian sebenarnya yang terjadi? Tentu tidak. Yesus dapat menyembuhkan siapapun, termasuk penyakit apapun. Justru apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri tidak menjadikan mereka mengenal, mempercayai Tuhan itu. Justru itu dijadikan sarana untuk menjatuhkan, dijadikan sarana untuk menjatuhkan seseorang. Karenanya Bapak Ibu Saudara, pengejaran terhadap mujizat tidak akan pernah membuat kita kuat, tidak akan pernah membuat kita kokoh. Tapi justru mungkin sebaliknya, kita akan mengkerdilkan kuasa Tuhan. Atau malah lebih beratnya, kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu mujizat dari Tuhan. Tetapi pengejaran yang liar terhadap mujizat itu tidak akan mendekatkan kita
dialami oleh orang bisu itu menjadi nama Tuhan dicela. Nama Tuhan dipermalukan di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meskipun di depan mereka mengalami mujizat sekalipun, sesungguhnya itu bukan sarana untuk membuat mereka mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak. Beberapa hari ini saya mendengar tentang perdebatan yang muncul di media sosial. Mereka berkata, buatlah saya menjadi pengikut Kristus. Ayo kalahkan saya, dan seterusnya. Perdebatan yang seperti itu, kalah dan menang, tidak akan dapat membawa seseorang percaya kepada Kristus. Sebab percaya kepada Kristus itu tidak hanya sekedar kepada sebuah pengertian, tingkat pengertian yang lebih tinggi, tidak. Kalau tidak karena Tuhan yang memanggilnya. Itu sebabnya ada fakta yang kita baca, kita lihat dalam ayat ini. Apa yang terlihat positif tentang Yesus menyembuhkan orang yang bisu itu, justru nama Tuhan tercoreng, nama Tuhan tercemar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak berarti ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hidup, dan seterusnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kisah ini harus membukakan mata kita bahwa sesungguhnya mujizat itu tidak akan pernah membawa seseorang semakin mengenal Tuhan. Meskipun seorang hamba Tuhan itu berdoa dalam nama Yesus dan seterusnya, meskipun seseorang itu secara pribadi mengalami mujizat itu. Lalu yang terakhir di dalam ayat yang ke-34 itu, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Sepintas lalu kalau kita membaca ayat ini, orang-orang Farisi itu sepakat memihak kepada Tuhan. Sepihak sebenarnya sepintas lalu terbersit ketika kita membaca ayat ini. Orang-orang Farisi itu bertentangan dengan pekerjaan iblis. Tetapi sesungguhnya kalau kita cermati dengan baik, bahwa perkataan ini adalah perkataan di mana sedang orang-orang Farisi itu mempublikasikan kuasa atau perbuatan dari setan. Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Sepertinya orang Farisi itu ada di pihak Tuhan Yesus, di pihak kebenaran. Tetapi jauh dari itu, sesungguhnya orang Farisi sedang mempublish kuasa daripada iblis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah campur tangan iblis, memakai orang-orang tertentu untuk mempromosikan kuasanya. Kalau di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, ada seorang dukun yang bisa menyembuhkan apapun, entah melalui obat, entah melalui sarana yang lain,
Apalagi mungkin kita terlibat di dalamnya dan kita pernah menikmati kesembuhan dari seorang dukun itu. Pasti kita akan mempublikasikan itu kepada orang-orang lain. Dan sebenarnya yang kita promosikan itu bukan hanya sekedar dukunnya, tetapi oknum di balik kuasa yang menyembuhkan dari seseorang tersebut. Dan ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ini adalah mereka orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu firman Allah. Justru orang-orang yang tahu firman Allah itu membalikkan kebenaran. Mengerikan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak kuat di dalam Tuhan. Makanya setiap pagi dalam doa kami selalu baca Alkitab. Satu orang 5 ayat, ayo terus muter. Paling enggak 3-4 pasal dalam waktu kami berdoa, kami baca Alkitab. Untuk apa? Memperkuat keyakinan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab justru orang-orang yang pandai hari ini mengelabui kita. Dan itu diwakili oleh orang Farisi. Seolah-olah mereka setuju dekat kepada Tuhan, tetapi justru mereka sedang mempromosikan kuasa dari iblis itu. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saya sampaikan itu berdasar dari Alkitab firman Allah. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube berita-berita yang muncul, bukan firman Tuhan. Hanya sekedar motivasi yang disampaikan. Motivasi begitu. Dan mungkin orang sembuh di dalam ruangan, tetapi di luar dia tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup menjalani hari-hari dalam banyak hal yang terjadi. Karenanya Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk memperhatikan, untuk menguasai, untuk membaca, untuk merenungkan firman Allah itu. Sebab ada alih-alih pikir orang-orang Farisi yang tahu tentang firman Allah, justru tidak memberitakan firman, tetapi justru yang condong kepada iblis. Bukan mempromosikan Tuhan Yesus sebagai tabib yang ajaib, tetapi justru iblis yang dipromosikan. Dan saya berharap kita dapat mematahkan perkara ini. Banggalah kita kepada Tuhan Yesus dan jangan bangga kepada yang lain. Sebab peristiwa ini kelihatan hanya 3 ayat saja. Tetapi kalau kita mau cermati, kita baca, ada makna, ada nilai yang terlalu besar untuk kita ungkapkan. Salah satunya beberapa hal yang saya sampaikan ini. Karenanya mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan Yesus itu menjadi pusat perhatian kita. Jangan jadikan dia second opinion gitu. Jangan kalau semua sudah kita lakukan, tenaga kita sudah lemah, baru kita datang kepada Tuhan. Tidak. Kita harus datang kepada Tuhan yang satu-satunya harus menjadi prioritas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan, Hatiku Percaya. Setelah itu nanti kita akan berdoa.
yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada pergumulan berat yang mungkin kita alami hari ini. Ada pengharapan, ada kerinduan yang belum direalisasikan sampai kepada hari ini. Mungkin bertahun-tahun kita menunggu. Jangan engkau terlena, jangan engkau kecewa. Percayalah kepada Tuhan. Saat kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, menjadikan Tuhan pusat perhatian kita, Dia pun dapat menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh. Angkat hatimu kepada Tuhan, berikan perhatianmu kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan nikmatilah penyelesaian yang dari Tuhan dinyatakan bagi kita. Hatiku sebagai satu-satunya pribadi, sebagai satu-satunya penguasa tunggal yang merajai, yang menguasai hati kami. Ada banyak hal Tuhan yang membuat kami kecewa dalam dunia ini. Tetapi pagi hari ini kami akan kembali menghadap tahta kekudusan Tuhan untuk kembali mempercayai Allah, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keberatan, kesulitan kami, apa yang menjadi pengharapan kami, hari ini kami letakkan kepada Tuhan. Kami menyerah, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan melakukan itu bagi kami. Bagian kami percaya, bagian kami hanya berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang melaksanakan bagi kami. Dengan iman dan percaya kami Tuhan, dalam waktu beberapa hari ke depan, kami akan melihat tangan Tuhan dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan bagi kami dalam nama Yesus. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang mengharapkan sesuatu, terjadilah dalam nama Yesus. Saat kami memprioritaskan Tuhan, saat Tuhan menjadi perhatian utama kami, maka
maka kami akan melihat kekuasaan Allah dinyatakan bagi kami. Kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menyelesaikannya bagi kami. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak dengan firman yang disampaikan. Saatnya kita masuk ke dalam memberikan kesimpulan. Satu di dalam doa. Baik-baik dimaksud Tuhan. Benar firman Tuhan mencintai kami ya Bapak. Cara memberikan yang terbaik dan apa yang kami berikan boleh menjadi hal yang di hadapan-Mu dan boleh membantu pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Alan Naibaho tanggal 28 Januari. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kepada Saudara Felix Fernando Oro tanggal 29 Januari. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan selamat ulang tahun kepada Saudari Erika Oro tepat hari ini. Tuhan memberkati. Juga selamat ulang tahun kepada anak Jessica Kamelia hari ini, anak Bapak Mas. Pada hari Sabtu itu tanggal berapa? Sabtu ini tanggal 5. Anak-anak muda akan memulai ibadah Yud. Jadi diperkirakan jangan lebih dari 1 jam ya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat anaknya lebih dari 1 jam, telepon anaknya ya, suruh pulang. Tidak lebih dari 1 jam. Bila perlu 1 jam sudah pulang. Bila perlu sebelum 1 jam sudah selesai. Karena biasanya jam 7 sampai jam 9 melebihi ibadah raya. Saya pikir kalau di sebelah anak-anak itu ngapain sih anak-anak sebelah? Banyak ngobrolnya ya. Kalau saya bilang nanti 1 jam, bila perlu sebelum 1 jam sudah selesai ya.
Kemudian ibadah sekolah minggu dimulai juga pada hari Minggu besok tanggal 6 jam 7 pagi. Kemudian ibadah tanggal 6 ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah di Peduli Lindungi itu ada tiket yang ketiga booster, Bapak Ibu Saudara bisa datang ke rumah sakit Primaya. Primaya di Pasar Tulis di Bumi Indah. Samping Indah, Pak. Ya, samping Bumi Indah ini. Ada 2 tahap, jam 8 sampai jam 12 ya. Kemudian jam 4 sampai jam 6. Nanti bisa ketahuan di situ karena setelah 6 bulan ya, nanti baru bisa keluar tiket untuk booster yang ketiga itu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke sana ya. Karena kalau di Puskes Kota Bumi itu untuk anak-anak belum. Tapi kalau di Primaya sudah 12 sampai 60 tahun ke atas. Kalau di Kota Bumi itu hanya untuk yang usia 60 tahun ke atas. Puskesmas Kota Bumi. Ya, berdoa Bapak Ibu Saudara karena di Tangsel itu rupanya Omikron itu sudah tingkat 3 di Tangerang Selatan. Ya. Yang pertama memang di Jakarta, tapi yang ketiga itu di Tangerang, tapi di Tangerang Selatan, yang dimungkinkan bisa cepat merambat kemana-mana. Gitu. Tapi mari pergunakan semua fasilitas dengan baik dan jangan bilang kita sehat ya, jangan bilang saya kuat, tidak. Kita tidak ada yang tebal terhadap hal itu. Kalau ada bisa, mari datang ke rumah sakit itu untuk di booster yang ketiga supaya kita dapat kekebalan tubuh untuk bisa melawan itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh sebab Engkau dan karena perbuatanmu kami ada sampai hari ini dan dimungkinkan semua ibadah ini berjalan dengan baik. Karenanya kami minta terus berkat dan pertolongan Allah dilimpahkan bagi segenap umat-Mu yang hadir, baik kami sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan yang memberkati kami sekalian, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami, usaha kecil maupun besar yang kami kelola, dan apa yang Tuhan percayakan kepada kami itu kami pergunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karenanya kami minta segala kemurahan Allah, segala berkat Allah dilimpahkan dan dicurahkan bagi kami. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan yang memberkati. Rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Januari, Bapak Alan, Saudara Felix, Saudari Erika Oroh, anak kami Yesika Kamelia. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin lagi mengenal Tuhan. Tingkat kedewasaan mereka Allah semakin lagi tinggi dari hari yang lalu. Karenanya berkat Tuhan dilimpahkan bagi seluruh rekan-rekan kami sekalian. Diberkati jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir hari ini. Penyertaan pembelaan Tuhan juga nyata bagi mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan yang menyertai kami sekalian. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, Tuhan yang memberkati. Gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan